Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, teman-teman semuanya, serta adik-adik semuanya yang saya hormati juga. Jadi pengajian di bulan suci Ramadan ini merupakan pengajian singkat saja yang akan memberikan siraman rohani kepada Bapak Ibu semuanya agar di bulan puasa ini kita mendapatkan pencerahan dan kekayaan rohani yang bisa memperkaya puasa kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makna-makna dari surat Al-Ma'un. Tentu saja itu juga menyangkut penafsirannya ya Bapak Ibu semuanya. Sekitar 7 ayat yang nanti akan saya bacakan secara singkat dan kemudian saya tafsirkan, tapi tidak begitu mendalam gitu ya, yang sederhana-sederhana saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Jadi surat ini kalau Bapak membacanya dan mempelajarinya ternyata punya kandungan makna yang sangat mendalam, memiliki pesan moral dan pesan religius yang sangat mendalam kepada kita semuanya, di mana Tuhan memperingatkan kepada kita, terutama di bulan puasa ini, dalam beragama ini kita tidak usah atau tidak perlu main-main ya, tapi lebih serius dalam menjalankan agamanya ini, sehingga pesan-pesan atau perintah-perintah Tuhan itu dapat kita jalankan secara sungguh-sungguh dan serius gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah bilang kepada kita, tahukah saudara orang yang mendustakan agama? Jadi orang yang beragama pun menurut Tuhan masih suka berdusta juga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang mendustakan agama menurut Tuhan adalah orang yang menelantarkan anak yatim ya. Jadi orang beragama tapi mendustakan ajarannya. Pertama cirinya adalah orang yang menelantarkan anak yatim, tidak diurusi, ada tetangga yang yatim tidak diurusi. Karena orang yatim ini sebenarnya orang yang miskin, orang yang lemah, yang harus ditolong, malah tidak dipedulikan gitu ya. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Lalu ciri yang kedua orang yang mendustakan ajaran agama adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ya, tidak ngasih makan orang miskin, tidak menganjurkan. Jadi orang-orang miskin ini dibiarkan saja dia hidup sengsara, kita tidak menolongnya. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Ada orang miskin di sekitar kita, kita biarkan saja, kita tidak memberdayakannya, malah dibiarin hidup sengsara kayak gitu ya. Lalu ciri yang ketiga orang yang mendustakan adalah fawailul musallina, yaitu orang yang sholat. Orang yang sholat ini orang yang juga mendustakan agama. Kenapa orang sholat orang yang mendustakan agama? Karena alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang menyelepelekan sholatnya, ya, orang yang melalaikan sholatnya. Orang sholat tapi sholatnya itu sering lalai, ya. Kadang sholat, kadang tidak, ya. Kadang sholat subuh, kadang tidak. Itu suka melalaikan kewajiban sholat. Orang yang suka melalaikan kewajiban biasanya ya karakternya kurang bagus ya. Karena kewajiban ya harus dilaksanakan dengan baik. Kalau sering melalaikan termasuk kata Tuhan orang yang celaka ya. Orang sholat tapi sholatnya itu hanya kadang-kadang saja, melalaikan gitu. Lalu orang yang melalaikan sholat itu adalah alladzina hum yura'una, yaitu orang yang
hanya riak-riak saja, pamer-pamer saja sholatnya ini ya. Tidak benar-benar karena ingin beribadah kepada Tuhan, tapi karena pamer-pamer saja. Menyombongkan diri untuk pamer bahwa dia itu saleh, bahwa dia itu solehah gitu. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka sudah pamer sombong tidak mau menolong orang lain itu karena orang yang melalaikan sholatnya, orang yang kurang ibadahnya itu berakibat secara sosial jadi meremehkan Tuhan sehingga menyombongkan diri, memamerkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan makhluk Tuhan yang lain. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu semuanya pengajian pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.